Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas Osoka saya. Tuan S umur 55 tahun, yaitu dimulai dari pathway-nya yaitu aktivitas berat, lalu kebutuhan oksigen meningkat, tapi jantung kekurangan oksigen, hipoksia otot, iskemia miokardium, metabolisme sel berubah dari aerob menjadi anaerob, menghasilkan produksi sisa yaitu meningkatkan pH, respirator nyeri terangsang, nyeri dada, dan timbullah nyeri akut. Selanjutnya dari meningkatnya produksi sisa langsung ke kontraksi miokardium menurun, perubahan tekanan darah, peningkatan tekanan jantung, lemah, intoleransi aktivitas. Dari nyeri akut menjadi ekspansi paru, lalu O2 tidak adekuat, langsung ke ketidakefektifan pola napas. Langsung saja dimulai dari pengkajian, yaitu Tuan S umur 55 tahun, alamat Palembang. Data fokus, data subjektif, yaitu kalian mengeluh nyeri dada dan sesak nafas. Keluarga pasien mengatakan kalian mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak nafas saat melakukan aktivitas. Selanjutnya data objektif, pasien tirah baring, terlihat lemah di tempat tidur, klien terlihat meringis menahan rasa nyeri. Tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Disability, kompas metis GCS 15. Klien nampak lemas dan sesak napas, terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Pemeriksaan jantung, inspeksi ictus cordis terlihat, palpasi, detak jantung asma dengan nadi perkusi, bunyi jantung sonor, auskultasi, bunyi jantung 1 dan 2 terdengar, ada bunyi tambahan 3, murmur. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan EKG didapatkan sinus rhythm, atroseptal myocardic infarction, undetermined. Selanjutnya dari analisis data, yaitu data subjektif, klien mengeluh nyeri dada dan sesak napas. Keluarga pasien mengatakan klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak napas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Data objektif, klien terlihat meringis menahan nyeri, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien nampak sesak napas dan terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Etiologi, aktivitas berat, lalu kebutuhan oksigen meningkat, jantung kekurangan oksigen, hipoksia otot, iskemia miokardium. Selanjutnya metabolisme sel berubah dari aerob menjadi anaerob, menghasilkan produksi sisa yaitu asam laktat, meningkatkan pH di otot jantung, respiratori nyeri terangsang, nyeri dada, dan timbul nyeri akut. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut. Selanjutnya data subjektif, klien mengeluh nyeri dada dan sesak napas. Keluarga pasien mengatakan mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak napas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Klien terlihat, data objektifnya, klien terlihat meringis menahan nyeri, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien nampak lemas dan sesak nafas, terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Dari aktivitas berat, kebutuhan oksigen meningkat, lalu tapi jantung kekurangan oksigen,
Hipoksia otot, iskemia miokardium, metabolisme sel berubah dari aerob menjadi anaerob, menghasilkan produk sisa yaitu asam laktat, meningkatkan pH otot jantung. Selanjutnya respirator nyeri terangsang, timbul nyeri dada, lalu ekspansi paru menurun, O2 tidak seimbang, ketidakefektifan pola nafas. Untuk masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan pola nafas. Selanjutnya, diagnosa selanjutnya yaitu dari data subjektif, klien mengeluh nyeri dada dan sesak napas. Keluarga pasien mengatakan klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak nafas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Klien terlihat meringis, menahan rasa nyeri. Tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien tampak lemas dan sesak napas, terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Dimulai dari aktivitas berat, yaitu kebutuhan oksigen meningkat, tapi jantung tetap kekurangan oksigen. Lalu hipoksia otot, iskemia miokardium, metabolisme perubahan sel berubah dari aerob menjadi anaerob, menghasilkan produk sisa yaitu asam laktat, meningkatkan pH di otot jantung. Selanjutnya kontraksi miokardium menurun, perubahan tekanan darah dan nadi meningkat, peningkatan tekanan jantung, lemah, terjadilah intoleransi aktivitas. Jadi masalah yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya di sini didapatkan 3 diagnosa yaitu tidak efektifan pola nafas, nyeri akut, dan intoleransi aktivitas. Prioritas masalah dari kasus ini yaitu nyeri akut dan ketidakefektifan pola nafas dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya diagnosa keperawatan yang muncul, nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan energi dengan kekurangan kebutuhan suplai oksigen. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Baiklah, selanjutnya dari intervensi keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Klien mengeluh nyeri dada, sesak nafas. Keluarga pasien mengatakan pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak napas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Dari data objektif, tekanan darah 100/60 mmHg. Klien tampak meringis, menahan rasa nyeri. Nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien nampak sesak napas dan terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Pemeriksaan jantung, inspeksi ictus cordis terlihat, palpasi detak jantung tidak sama dengan nadi. Perkusi bunyi jantung sonor, auskultasi bunyi jantung 1 dan 2 terdapat ada bunyi tambahan 3 murmur. Dari hasil pemeriksaan EKG, didapatkan sinus ritem, atrioseptal myocardic infection. Selanjutnya dari intervensi keperawatan ini kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan nyeri pada klien berkurang sampai dengan menghilang dengan kriteria hasil. Nyeri yang dilaporkan, ekspresi nyeri wajah, tidak bisa beristirahat. Selanjutnya kaji secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan faktor presipitasi. 2. Ajarkan cara penggunaan terapi non farmakologis, kolaborasi dan asistensi pemberian obat ISDN, monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernapasan. Selanjutnya yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan energi dengan kurangnya kebutuhan suplai oksigen. Data subjektif yaitu klien mengeluh nyeri dada, sesak napas. Keluarga pasien mengatakan klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak napas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Klien tampak data objektif, klien terlihat meringis, menahan rasa nyeri, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien nampak lemas dan sesak nafas, terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Kriteria hasil atau NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pasien menunjukkan perbaikan status pernapasan dengan kriteria hasil: kecepatan pernapasan, irama pernapasan, kedalaman inspirasi, frekuensi pernapasan. Dari notnya yaitu monitor kecepatan irama, NIC maksudnya, monitor kecepatan irama, kedalaman, dan usaha untuk respirasi. Monitor pola bernapas, bradypneu dan tachypneu, dyspneu. Monitor terjadinya dyspneu dan peristiwa yang dapat memperburuk keadaan. Lakukan atau tingkatkan posisi nyaman klien. Kolaborasi dengan tim medis dan pemberian terapi oksigenisasi nasal kanul 3 liter kali per menit. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen. Dari data subjektif, klien mengeluh nyeri dada sesak napas. Keluarga mengatakan klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, terasa tertusuk-tusuk dan sesak nafas saat melakukan aktivitas sejak 1 minggu yang lalu. Data objektif, klien terlihat meringis, menahan rasa nyeri, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien nampak lemas dan sesak napas, terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter. Dari kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, klien dapat mengelola penyakit jantung, pengobatannya, dan untuk mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi indikator. Dengan kriteria hasil, frekuensi nadi ketika beraktivitas, frekuensi pernapasan ketika beraktivitas, kemudahan pernapasan ketika beraktivitas, temuan atau hasil EKG. Selanjutnya, dari ini kaji respon klien terhadap aktivitas. Perhatikan frekuensi nadi lebih dari 20 kali per menit di atas frekuensi istirahat, peningkatan tekanan darah yang nyata selama atau sesudah aktivitas. Selanjutnya, instruksikan pasien tentang teknik penghematan energi. Selanjutnya, berikan dorongan untuk melakukan aktivitas perawatan dari bertahap jika dapat ditoleransi, bahkan bantu sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dari implementasi dengan diagnosa nyeri akut berhubungan agen cedera biologis, tindakan keperawatannya yaitu mengkaji secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan faktor presipitasi. Selanjutnya, mengajarkan cara penggunaan terapi non farmakologis, distraksi, menonton dan relaksasi nafas dalam, mengkolaborasi dan anestesi pemberian obat, memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernapasan. Dari hasil evaluasi, penurunan nyeri pada CHF dengan sebelum distraksi monoton dapatkan rata-rata nilai nyeri 5,14, sedangkan sesudah intervensi tindakan di distraksi monoton nilai ratanya 3,57. Selanjutnya, masalah sebagian teratasi dengan pemberian distraksi, intervensi dilanjutkan. Selanjutnya, diagnosa ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan energi dengan kurangnya kebutuhan suplai oksigen. Tindakan yang diberikan yaitu monitor kecepatan irama kedalaman, usaha untuk respirasi dan frekuensi nafas, memonitor pola pernapasan, bradypneu dan tachypneu, dyspneu, berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi oksigenisasi nasal kanul 3 liter. Evaluasinya yaitu monitor kecepatan irama, kedalaman, usaha, respirasi, dan frekuensi nafas dilakukan agar pasien tercukupi oksigen yang dibutuhkannya. Memonitor pola bernapas dilakukan agar pernapasan klien terpantau dan tidak mengalami bradypneu, tachypneu maupun dyspneu. Pemberian O2 melalui nasal kanul 3 liter per menit dapat membantu pernapasan klien yang mengalami sesak. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Intervensi yang dilakukan yaitu mengkaji respon klien terhadap aktivitas. Perhatikan frekuensi nadi lebih dari 20 kali per menit di atas frekuensi istirahat, peningkatan TD, tekanan darah yang nyatanya selama atau sesudah aktivitas. Menginstruksikan pasien tentang teknik
penghematan energi, memberikan dorongan untuk melakukan aktivitas atau perawatan diri bertahap jika dapat ditoleransi, berikan bantuan sesuai kebutuhan. Selanjutnya evaluasinya yaitu menyebutkan parameter membantu dalam pengkajian respon fisiologis terhadap stres aktivitas, dan bila ada merupakan indikator dari kebutuhan kerja yang berkaitan dengan tingkat aktivitas. Teknik menghemat energi mengurangi penggunaan energi, juga membantu keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Masalah sebagian teratasi, intervensi dilanjutkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.